Jadi kalau buat ngomongin sektor 2023, menurut gua mah emang udah di atas sih, nggak naik lagi malah tuh. Ya, jadi acuannya itu apa yang kurang gitu ya di 2022 gitu. Jadi sektor yang turun ya? Sektor yang turun keimbas dari naiknya harga batubara gitu ya, sama logistik gitu kan. Yang jelas bahan-bahan buat kayak misalkan retail, konsumer gitu ya, itu pasti kan turun gitu ya, karena emang harga logistik mahal gitu ya. HPP juga mahal ya? HPP mahal. Daya beli turun. Ya, nah yang kehantem di 2022 biasanya di 2023-nya kebalik. Jadi yang di 2022 turun ya kayak energi, di 2023 dia turun gitu. Jadi ya kalau yang bikin turun apa Fit? Yang bikin turunnya? Yang bikin turun? Yang bikin turun berarti kan si harga turun gara-gara kinerja turun kan? Ya, jadi kenapa sih batu bara turun? Karena emang supply dari batu bara itu dia udah hampir sama kayak demand gitu. Jadi kayak Cina gitu ya, dia kan udah dapat supply dari Rusia gitu. Udah terpenuhi. Winter juga dia udah lewat gitu. Jadi Eropa dia butuh batu baranya ya nggak terlalu banyak kayak tahun kemarin gitu. Tapi kan sebenarnya kayak si winter kan tiap tahun siklus, tiap akhir tahun winter, si Rusia sama Ukraina belum. Ya, jadi emang harapan di batu bara sebenarnya tuh emang pertama dari dividen ya pasti gede itu ya. Terus emang masih dibutuhin gara-gara fluktuasi harga gara-gara perang gitu ya. Tapi kemungkinan nggak kaget gitu kan, kalau waktu tahun kemarin itu tuh negara Uni Eropa dia kaget gitu ya gara-gara Rusia perang gitu ya, terus harga melambung gitu. Kalau sekarang mungkin Eropa terus nge-ban lagi ya. Ya, Eropa udah antisipasi kalau tahun ini gitu. Jadi kemungkinan harga cenderung turun tapi nggak terlalu turun jauh gitu ya. Mungkin masih butuh ya. Ya, mungkin di Newcastle bakal ada di sekitar 250 lah gitu, 250 atau sampai 300 gitu. Nah, yang diuntungin sebenarnya yang kena imbas dari turunnya harga batubara gitu. Contohnya misalnya konsumer gitu. Konsumer kan dia harga udah naik nih ya tahun kemarin gitu. Nah, sekarang bakal tetap di situ biasanya. Jadi lupa naik. Ya, udah naik lupa turun gitu. Tapi bahan baku turun gitu. Jadi harga naik, bahan baku turun, kemungkinan konsumer ya margin dia bakal tinggi gitu ya. Soalnya memang supplier biasa rata-rata nggak mau nurunin harga ini, harga jualnya udah naik kok. Paling jadi nambahin ke ini profitabilitas ya. Ya, gitu menurut gua mah. Jadi dia bakal kejaga di harga segitu, bahan turun ya kemungkinan kerek ke kinerja, tapi emang harus dibuktiin di Q4 minimal gitu ya. Apakah emang konsumen kayak misalkan Indofood gitu ya. Tapi kan kinerja Q4 udah baik. Harusnya belum terlalu kelihatan berarti. Q4 kan berarti si harga batubara masih tinggi. Ya, batubara masih tinggi. Terus batubara masih tinggi berarti kan. Ya, Q4 atau Q1. Ya, Q1 2023 kita lihat gitu. Jadi gini, kalau misalkan konsumer itu di Q4 aja bagus gitu ya, di Q1-nya ya gimana lagi gitu ya, lebih bagus lagi gitu. Nah itu maksudnya, apakah masuk sekarang udah telat ya tergantung emiten gitu ya. Kalau misalkan milih yang masih kinerjanya buruk gitu ya, kayak FKS gitu ya, ya terus kayak Malindo gitu, kayak ayam-ayaman gitu ya, ya mungkin belum telat gitu ya, soalnya mereka kan tergantung harga pupuk kalau itu ya, tergantung harga. Kan dia katanya mau 2023-2024 tuh mulai pabrik barunya mulai jalan ya, pabrik atau gudang baru yang di ini kan. Kalau UJ itu menurut gua itu lebih ke yang emiten yang stabil. Sebenarnya kan dia di 2020 pun turun cuma sampai 1.200 gitu ya. Sekarang 1.500 ya. Sekali 1.500 berarti belum naik gede, tapi kalau turun pun nggak gede gitu. Jadi emang kalau UJ itu masalah kinerja aja, pastiin aja dia tuh semua plannya jalan gitu. Kan dividennya itu lumayan gitu ya. Pastiin semua plannya jalan terus naik gitu ya, si kinerjanya ya kemungkinan bakal kejaga gitu, makan naik gitu. Sido muncul kemarin kan sempat Q3 ya dihajar market ya gara-gara dia nggak growth dibandingin tahun sebelumnya, padahal tahun sebelumnya kan kinerjanya gila-gilaan kan, yang lain turun dia malah naik ya. Jadi kalau Sido muncul sih lebih ke masalah kinerja internal gitu ya, dia emang turun gitu ya. Tapi sebenarnya gitu ya, secara jangka panjang masih growth kan Fit sebenarnya kalau dilihat dibandingin sama 2019 2020 ya. 2022-nya growth sebenarnya full. Iya. Kalau misalkan dilihat gitu ya, dia kalau dilihat ke
teknikal ya dia turun gitu ya, tapi ya kalau secara kinerja sih masih cukup janjiin gitu ya. Si Tuh. marginnya gede lagi, terus ROE gede Oke. kan. Kayak itu pertama Ini konsumer banyak. gitu ya. Terus apalagi yang diuntungin gitu ya di 2023 gitu ya. Kalau menurut saya, kalau menurut gua sih yang diuntungin selain konsumer properti gitu ya, karena gini ya, kalau misalkan kita lihat alur uangnya gitu ya, kan pengusaha-pengusaha batubara itu banyak pegang uang gitu ya. Take Nah dia profit. ya take profit gitu ya, kayak si Luk Tepong gitu ya, kayak si misalnya si Adaro gitu ya, dan lain-lain, dia pasti kan uangnya dialirin buat sesuatu gitu ya, awal-awal siklus lah gitu ya. Jadi mungkin kalau dari earning atau PER dia belum kelihatan gitu, tapi kalau dari PBV ya biasanya bisa gitu ya. Dari PBV yang jelas yang kelihatan murah kan Bekasi ya, Bekasi, terus 0,3 ya. Jababeka, baru ke Demas gitu. Cuman ya harus dipantau lagi kinerjanya gimana ke depan, yang realisasinya sesuai target. Si upside-nya yang paling bagus Ya. mana ya? Heeh. Dari history berarti bisa dilihat kan, Fit? Misalkan Ya. biasanya rata-rata si Bekasi Fajar nih, jangan-jangan dari sebelum-sebelumnya memang di PBV 0,3 kan, atau berapa, emang wajarnya segitu. Nggak Iya, dilihat history ya sebelumnya. dilihat. Jadi nggak bisa dibilang juga si Demas 1 koma itu lebih mahal dibanding lain karena lihat history juga. Ya lihat juga gitu kinerjanya gimana. Emang manajemen itu banyak kan ya faktor-faktornya Banyak gitu. variabel lah ya. Nah, Terus setelah berarti yang potensi di properti sih ini ya, apa industrial, ya industrial itu kan sebenarnya isunya relokasi pabrik ya dari yang Jateng. Jawa Hebat. Barat ya, Jabodetabek ke Jateng gitu ya. Dan biasanya kan dilihat gitu ya, investor tuh lihat gitu ya, mana yang di Jateng yang punya pabrik gitu ya, spontannya gitu kan. Tapi kan harus dilihat lagi gitu ya, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi daerah tuh dia pasti biasanya kejadian setelah dari pusat, biasanya kan di Jabodetabek dulu gitu ya, Baru ke pinggir-pinggir baru ya. ya. Nah yang di Jabodetabek ini sebenarnya jadi yang awal-awal pemulihan pasti dari pusat dulu, baru ke daerah gitu ya. Jadi kemungkinan ya perusahaan ngejarnya Jabodetabek dulu gitu biasanya gitu. Lagian kalau misalkan semua dipindahin ke Jateng kan distribusi juga lumayan, Fit. Ya lumayan memang. Makanya tetap butuh di area Jawa Barat atau Jabodetabek ya. Ya, tapi bukan berarti yang Jateng nggak punya gitu ya, lumayan Ada lah. potensi kan. Ya harus ditanya ke manajemen misalkan gitu ya, di RUPS atau di Public Expose gitu ya, apakah punya rencana gitu ya buat pindahin beli lahan di selain Jabodetabek. Terus si land bank juga ngaruh berarti kan, Fit? Ya, land bank ya, ngaruh. tiap perusahaannya punya berapa-berapanya ya. Ya kalau di properti emang land bank ngaruh gitu. Punya di mana aja, luasnya berapa. Ya. Terus kalau yang lain nggak ada potensi berarti Fit di properti kayak mall yang tadi residensial sama satu lagi itu apa? Komersial, residensial. Komersial ya. Kalau misalkan mau komersial ya tergantung ramainya mau setelah pandemi gitu. Apakah udah ke sebelum pandemi gitu ya? Apakah sekarang udah banyak event-event gitu? Ya balik Tapi lagi. sebenarnya Gitu. potensinya kalau mall mah stagnan ya. Mall tuh kan. stagnan. Kecuali kalau ada penambahan mall baru nambah ke si LK-nya ya penghasilan. Iya, Stagnan, itu. relatif stagnan. Ya stagnan. Balik Kecuali dia ke sebelum pandemi ya. bikin mall lagi yang baru. Nah itu ada cipratan cuan gitu ya, atau untung ke konstruksi. Apa yang bangun mall tuh konstruksi. Ya makanya sektor lain yang menurut gua bakal bagus gitu ya di 2023 and so on gitu. Konstruksi. Tapi Konstruksi. konstruksi paling terpuruk ya 2022. Ya, 2021. konstruksi itu kan problemnya dia di utang gitu ya, banyaknya gitu ya, apalagi yang BUMN gitu. Nah, makanya lihat konstruksi yang mungkin ada yang lain gitu. Tinggal di filter, berarti kita Ya, cari yang cari, utangnya ya. dikit, yang potensinya masih bagus. Potensinya masih Harga masih di bagus. situ-situ aja. Ya, jadi kemungkinan konstruksi gitu ya bisa gara-gara ya tadi banyak yang bangun mall kan, gitu ya. Terus juga ya mungkin proyek-proyek yang sebelumnya belum ke realisasi gitu ya, belum lagi IKN gitu ya dan lain-lain ya bisa. Tapi KN ke si properti yang industrial gini ada nggak sih maksudnya? Potensi kesananya nggak ada? Kayaknya IKN itu pertama pasti dari yang BUMN dulu. Pemerintah dulu. Kemudian dulu kan bangun fondasi dulu gitu ya, jadi sebelum ke misalkan kantor-kantor biasa gitu ya, ke mall-mall yang di biasa gitu bisa. Jadi IKN itu sebenarnya pertama harus lihat dulu jadi nggak gitu. Kalau enggak ya susah gitu. Harus dilihat dulu. Kan katanya udah mulai jalan kan sampai 2002 berapa ya targetnya kayaknya harus jadi kan? Ya harus jadi. Nah kendalanya 2023 nih kan,
tahun depan kan tahun politik, nah itu jadi IKN itu bakal tarik ulur di sana gitu ya. Yang pelanjutnya yang menang bakal melanjutkan. Iya, bakal ngelanjut IKN atau enggak gitu. Nah itu gimana diantisipasi sama si perusahaan-perusahaan? Terus si investor yang buat ke IKN itu kan sempat baca apa si pemerintah masih nyari buat investor di IKN kan, masih kesulitan Ya, investornya kan. Ya. Kayaknya ngelihat wait and see dulu 2024 kayaknya. Ya, jadi kalau misalkan lihat dari berita-berita gitu ya, fokus pemerintah tuh kan dua ya, IKN sama kereta cepat. Nah itu yang harus diurusin dulu gitu. Kayaknya Jadi, masih wait and see sih kayaknya, investor wait juga and see, takut. iya. Nanti takutnya pas ganti beda visi Ya, kan. jadi sebenarnya kalau IKN nggak jadi berarti karena yang ke exposure-nya karena ke yang mereka tergantung dari proyek itu gitu. Kalau yang nggak tergantung ya enggak gitu. Misalkan yang proyek-proyek dulu masih dijawab basisnya bisa gitu. Terus tadi apa lagi Fit? Si selain properti, berarti tadi apa? Consumer, konstruksi, sama pertama sebenarnya energi yang ketinggalan gitu. Jadi kan di 2022 tuh pelayaran kayak peti kemas gitu ya, dia lumayan naik gitu ya. Si SNDR ya? Ya SNDR, kemas gitu. Jadi yang peti-peti kemas gitu, soalnya kan dia Cina awalnya lockdown, terus membuka lockdownnya, pelabuhannya sekarang kan ramai lagi tuh ya, gitu ya. Permintaan tinggi. Di 2022 sekarang udah turun lagi gitu ya, udah hampir kembali ke sebelum naik, sebelum pandemi. Nah energi yang lain itu kan, energi itu ada batu bara, gas, sama oil gitu ya. Nah menurut gua gitu yang ke depan yang masih ketinggalan tuh oil gitu. Jadi dia kan sebenarnya oil tuh dia tarik ulur dari OPEC plus gitu ya. OPEC itu kan kayak Arab, Rusia gitu ya. Sama Amerika, Uni Eropa. Kan Amerika juga dia punya cadangan minyak ya, SPR gitu ya. Standar petroleum gitu. Jadi punya cadangan minyak, OPEC punya. Nah ini tarik ulur. Si Amerika dia mau nurunin harga buat nurunin inflasi gitu ya. Nurunin harga minyak, nurunin inflasi dengan cara dia menyuplai banyak gitu. Jadi si Amerika tuh minta OPEC banjirin di pasar berarti. ya manjiri produksi biar harga turun, tapi si OPEC gak mau, dia pengen jaga harga di 70-80 gitu. Nah kemungkinan tarik ulur ini bakal membuat harga minyak ya di situ-situ dulu gitu, jadi nggak akan turun, tapi naik nggak akan ke 100 ya, nggak tahu ya bisa ke 100 atau enggak, tapi kemungkinan bakal di situ. Soalnya cadangan Amerika itu udah mulai lumayan limit gitu kan cadangan terbesar sebenarnya di OPEC gitu ya, berapa juta barel gitu ya. Jadi sekarang si Amerika udah, terus belum tambah yang ini kan perang si Amerika si Rusia juga yang ya perang dingin Amerika Rusia di ekonomi sama embargo gara-gara si Ukraina. Ya Ukraina juga dia mengaruh ke harga energi gitu ya, terus salah satunya minyak. Jadi nah yang kecipratan minyak tuh kan sebenarnya banyak ya, misalkan dari si kalau cuma Elsa yang minyak ya itu kan dia yang di hulu ya, si yang di hulu ya. Yang di hulu kalau di luar negeri dia ya banyak ya, British Petroleum gitu ya, Shell, Chevron, dia kan yang pertama distribusi gitu ya di hulu. Nah kemungkinan yang di hulu tuh dia bakal kena duluan sebenarnya gitu dari di 2023. Jadi harus dilihat juga apakah emang benar inline apa aja sektornya, maksudnya lebih ke kan kalau kayak tadi pembangunan yang buat properti itu ada konstruksi, ada yang tanah. Nah kalau si oil berarti ada apa misalnya? Jadi kan kalau oil tuh bank atau ada yang apa? Nah ya pembagiannya subsektornya. Jadi kan oil itu sebenarnya dilihat dari supply ya. Kalau misalkan harga tinggi berarti kan supply syarat gitu ya, dan si supply ini gitu ya, dia belum bisa ngejar demand gara-gara isu ESG gitu kan. Sementara isu ESG itu sebenarnya energi terbarukan kan harus lama ya. Bahkan mungkin kayaknya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi harus lumayan 20 tahun gitu ya. Baru bisa kan energi terbarukan gitu ya. Tapi ya jalan, energi terbarukan jalan. Nah, jadi sambil nungguin si terbarukan ini goal gitu ya, realisasi, harus ada dulu ya dari fosil gitu ya, kata batu bara, makanya batu bara naik gitu ya, dari gas gitu sama dari oil gitu. Nah si oil ini kan dia harus ngejar demand gara-gara supply-nya masih rendah. Tapi supply gara-gara over supply nggak sih, kan maksudnya si supply-nya sendiri aman nggak? Si supply-nya sendiri sebenarnya jadi gini, kalau misalkan oil tuh kan dia ada yang namanya onshore gitu, jadi dia menambang oil gitu ya yang di darat gitu ya, di pokoknya daratan, sama offshore itu yang lepas pantai jadi di laut gitu ya. Ya, nah eksplorasi di darat itu dia kayaknya udah mandek gitu dari data gitu ya, dari itu pertama ngebor dulu di darat atau di laut, ya, baru nanti didistribusiin sama yang
perusahaan Iya, distribusi. kalau misalkan kita butuh supply cepat gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan di Amerika buat, kan dia supply-nya udah mulai, cadangannya habis nih ya. Berarti kan dia butuh supply baru kan. Berarti dia harus nyari yang eksplorasi lagi, gali lagi. Nah, kalau di darat dia udah lumayan banyak gitu ya. Yang apa namanya? Udah hampir dieksploit. ya udah Eksplorasi hampir semua. susah nyari. Dia nyari yang di offshore. Nah, masalahnya di offshore ini Apalagi ya, jadi di offshore itu dia sebenarnya dia pasti butuh bantuan kan. Kita kalau ngegali minyak itu kan ya nggak mungkin kita gali sendiri sih sama perusahaannya. Dia biasanya butuh bantuan. Dia bikin yang namanya apa namanya tug gitu ya. Bikin ya alat buat ngebor ya. Jadi dia bikin yang namanya ya rig disebutnya. Dia bikin rig gitu ya di laut dan butuh yang bantuin biasanya kapal-kapal gitu. Dia buat narik si kru gitu ya, buat narik si rignya gitu. berarti chapter 2 kan? Ya, chapter 2 si kapal. Si kapal itu kan banyak ya, ada peti kemas, ada yang tanker gitu ya, banyak lah gitu ya. Ya kemungkinan yang ngerjain pengeboran di lepas pantai khusus oil itu juga dapat kecipratan gitu ya. Tapi yang pertama kecipratan dari oil itu ya pasti hulu-hulu perusahaan yang di hulu migasnya kayak gitu. Nah, kita tinggal lihat aja ya, si perusahaan-perusahaan kapal ini ada nggak sih di HSG? Iya. Tadi kan apa? Yang ketinggalan kata lu tuh si ini ya apa? Oil ya tadi ya? Iya, iya. Yang energi yang ketinggalan oil. Energi oil. Sama kalau gas udah naik gitu di tahun 2022 sampai 2022. Kalau misalkan si gas itu sebenarnya tergantung dari sama ya perang Rusia Ukraina, soalnya kan gas itu dia Itu tuh lebih ke gas industri atau gas kalau gas industri kan sebenarnya diatur pemerintah. Kalau di yang sini ada gitu ya. batas atasnya? Batasnya yang bisa $6 kalau nggak salah gitu ya, industri. Sebenarnya gas yang bukan non subsidi itu lebih janjiin sih sebenarnya gitu ya, jualan gas gitu ya. Tapi biasanya kalau nggak salah gitu ya, gas tuh udah lumayan kena cipratnya tuh perusahaan-perusahaan gitu kemarin gitu ya. Tapi ya mungkin masih ada yang murah dan belum price in ya, bisa Tapi dilihat. berarti ada potensi juga misalnya si pemerintah ngekat batas atas si harga gasnya ya? Ya, Kan itu tuh kalau nggak salah 2024, 2023 ya? 2024 kayak 2024 ya yang kalau nggak salah. masa berlakunya si HMP-nya gas ya? Ya masa berlaku berarti kalau misalkan harganya bisa lebih tinggi ya berarti cuan lagi dari situ gitu. Itu sebenarnya mirip kayak waktu CPO kan. CPO kan diatur sama pemerintah gitu ya. Harga CPO-nya jangan terlalu kemahalan. Banyak kan, Ya. jadi diatur ya. Iya, gitu. Jadi jangan terlalu kemahalan, soalnya buat dalam negeri gitu ya. Jangan terlalu murah. Jangan terlalu murah, soalnya nggak untung. Ya. Terus berarti apa Kayak lagi? gitu kalau gas. Sektor apalagi berarti kan energi udah nih, properti. Energi yang ketinggalan tadi kan. Energi yang ketinggalan orang Si itu. properti. Yang mendukung properti si konstruksi. konsumsi, terus konsumer. Konsumer tadi itu si konsumer udah. Ya sebenarnya dari 4 ini kita harus lihat dulu aja gitu ke depannya emang inline nggak sama ceritanya gitu. Gitu. Kalau lu milih apa Fit? 2023 ngejauhin apa? Lu apa Fit jadinya? Kalau gue sih sebenarnya yang paling awal naik harusnya energi yang oil ya, yang tinggalan dulu Jadi yang biasanya tadi oil. yang dulu migas yang jauhinnya. Ya oil dulu. Dua. Sebenarnya konsumer gue suka ya. Ya itu sih dua itu kalau gue. Tapi empat properti suka ya empat-empatnya suka gitu. Semuanya Sama paling ya yang bonus. jagoin lah yang bakal Yang jagoin. kata lu nih bakal. Kalau gue sih sebenarnya lebih punya keyakinan di oil dulu sih. Oh iya. Yang oil dulu naik gitu ya. Baru ya sisanya yang tadi Satu gitu. lagi apa? Ya. Oil sama Oil sama konsumer gitu. konsumer kenapa? Yang tadi Yang tadi ya pemulihan gitu. Tapi sebenarnya ya properti bisa juga sih duluan ya, tergantung orang-orangnya lah gitu. Gua sih jagoinnya si properti, cuman sambil ngakumulasi sih. Oh Ya, iya. semoga dikasih lagi turun ke bawah kan. Iya, Ada iya. saham-saham properti, satu lagi konsumer. Iya. Soalnya kan efek yang tadi HPP turun. Tempat kerja gua kan retail, jadi tahu nih si HPP turun. Lu kerja di mana sih? Adalah. Nah, HPP turun, rata-rata sih perusahaan si supplier tuh nggak mau pada nurunin harga jual ke kitanya. Ya. Otomatis kan berarti margin dia tinggi nih. Marginnya si retail mah bakal tetap sih. Tapi si supplier ini marginnya bakal tetap kejaga, malah nambah kan. ROE nambah, ya lumayan lah. Si upsetnya masih tinggi, malah ada yang baru ekspansi kan, nambah pabrik baru, cuman nggak, ya
bolehlah riset sendiri mana aja perusahaan yang lagi ekspansi, mana aja yang bagus di consumer. Jadi sih gue ngajakin